Mari kita menggali. Kata Bung Karno itu dig up the fire of Islam. Nah, gitu kan. Menggali apinya Islam. Karena Bung Karno itu bahasa apinya Islam itu bukan api nerakanya tapi intinya itu harus digali. Mari kita terus bergerak seperti itu dengan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, diikuti merdeka. Merdeka roh, merdeka fikir, merdeka ilmu. Saudara-saudara, Islamofobia itu bukan belakangan ini saja ada. Sejak tampil Kanjeng Nabi, itu Islamofobia sudah ada. Jadi jangan sampai kita ini terpengaruh dengan bahasa Islamofobia seakan-akan baru hari ini. Jauh. Begitu tampil dari 620-an atau 622 tahun 622 setelah Masehi, Nabi menyampaikan bahwa beliau menjadi Nabi dan utusan Allah. Semua orang mengatakan innaka lamajnun. Jadi apa yang dibawa oleh risalah Muhammad ini yang intinya adalah ajaran ilahi yang menyatukan daripada perjalanan Ibrahim, Musa, Daud, Sulaiman, Isa alaihissalam sampai kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu ditampilkan menjadi sesuatu yang aneh, kemudian membencinya. Ini sebuah gerakan yang abadi. Islamofobia itu gerakan yang abadi, tidak akan ada bentiknya. Jadi jangan cemas, la takhaf wa la tahzan, karena itu tidak akan berhenti. Maka dalam perjalanannya kita ini punya bekal. Bekal tentunya al-huda wa dinul haqqi. Itulah jihad. Jihadun nafas, jihad al-akbar. Yakni kullu fardin minal muslim li ayyujahida nafsahu bita'allumil huda wa dinil haqqi. Tiap individu muslim harus berusaha tampil untuk mendapatkan mendalami huda. Huda itu adalah hadiyatullah. Hadiyatullah itu adalah ajarannya. Ini harus dipelajari sedalam-dalamnya dan juga dinul haqqi. Ini dipelajari sebenar-benarnya. Inilah yang menjadi tameng daripada gerakan Islamofobia atau unsur Islamofobia itu. Dan itu juga yang diceritakan di dalam surah Fussilat yang selalu kita baca, la tastawi al-hasanah walas sayyi'ah. Al-hasanah yakni huda wa dinul haqqi, tab'an hudallah wa dinullah al-haq. As-sayyi'ah ya Islamofobia. Kilahuma la yastawiyan, dua-duanya tidak sama. La tastawi al-hasanah wa al-sayyi'ah. Tatkala kita menghadapi Islamofobia yang kita kelompokkan dalam as-sayyi'ah itu ada metodenya, ada torikohnya. Torikohnya yang terbaik.
Kalau Islamophobia dihadapi dengan kejengkelan, maka tidak ketemu akhir, kita tidak ketemu ujung. Yang bisa menghadapi ini adalah orang yang memiliki as-sabar. Sabar itu dilukiskan as-sabru kas-sabiri. Murun fi madzaqatihi. Lakin awaqibuhu ahla minal asali. Sabar itu laksana, kalau dalam bahasa Jawanya bratawali. Brotowali. Brotowali itu sebuah kayu yang rasanya sulit dibayangkan pahitnya. Lakin awaqibuhu ahla minal asali. Tapi endingnya lebih manis dari segala yang manis. Nah, itulah cara yang terbaik. Terkadang dengan cara yang terbaik itu para kelompok yang sayyi'ah ini berubah menjadi baik karena manusia itu temporer. Terkadang baiknya kalau tidak dijaga juga temporer baik. Jeleknya pun, sayyi'ahnya pun kalau tidak diberikan satu cara menghadapinya tidak pernah berhenti. Tapi kalau menemukan jalan yang baik, menemukan jalan yang terbaik, dia akan berubah. Maka orang itu punya keyakinan, iman yang qad yazid wa qad yanqus. Terkadang bertambah baik, terkadang susut. Nah, ini cara menghadapinya. Jadi la tastawi al-hasanah wala sayyi'ah itu abadi ada. Maka menghadapinya idfa' billati hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim, menjadi kawan yang baik. Saudara-saudara, kapan itu selesai? Tidak ada selesainya. Zuhurul Islam itu dari fajar Islam. Fajar Islam itu ya mulai ada hari Islam. Sampai kapanpun itu akan ada. Jadi jangan pusing kita ini. Kita harus punya jiwa besar. Menghadapi semua itu harus punya jiwa besar. Jiwa besar itu tumbuh dari kepemilikan sikap yang sabar tadi. Sikap sabar itu artinya menata diri yang tidak pernah henti. Itu ta'allumul huda wa dinil haq. Itu jihadnya itu. Jihad al-kubra. Itu mendalami petunjuk ilahi dan mendalami dinul haqqi. Dan menyampaikan ini loh yang baik, ini loh yang terbaik, terus disampaikan. Itu namanya ad-da'watu wat-tabligh. Kalau ini yang kita lakukan, inilah bentuk daripada toleransi. Kita tidak usah kebakaran jenggot dengan adanya statement-statement gerakan Islamophobia itu. Tidak usah. Itu suatu hal yang pasti ada. Dan sampai kapanpun ada. Tidak bisa dibendung dengan seperti membalik tangan. Pembendungnya adalah unsur-unsur muslim yang punya jiwa rahmatan lil alamin. Assalamualaikum, menebarkan salam, assalamualaikum, menebarkan rahmat warahmatullah wabarakatuh. Itu arti daripada toleransi. Itu arti daripada cara menghadapi Islamophobia yang dimaknakan sayyi'ah tadi.
Jadi makna salam itu sungguh sangat besar. Maka kita mengajak tatkala mengucapkan salam warahmatullahi wabarakatuh, diajak merdeka. Sehingga roh kita itu merdeka. Tatkala kita memberikan damai, roh kita yang merdeka ini yang memberikan damai itu. Bukan karena didorong oleh siapapun dan apapun. Kalau kita ingin supaya mendapatkan sesuatu, tidak ketemu itu. Tapi kalau kita punya jiwa besar, memberikan salam perdamaian itu yang keluar dari ruh yang bebas ini, maka itu sampai kepada yang diberikan salam. Jadi salam itu bisa masuk ke dalam jiwa orang. Karena jiwa orang kita ajak merdeka seperti kita merdeka menyampaikannya. Maka tatkala kita menyampaikan assalamualaikum, pikiran kita merdeka. Tidak dihambat oleh gerakan-gerakan apapun, merdeka. Dicela orang tidak masalah karena punya pikir yang merdeka. Kemudian ilmu. Nah disinilah ilmu itu harus ditambah. Karena ilmu itu tidak ada batas. Tatkala kita berhenti, maka kita ini menjadi jahil kepada urusan yang akan datang. Jadi ilmu, mengapa ilmu itu tidak terbatas? Karena memang perkembangan dunia ini dengan ilmu yang dimiliki oleh manusia itu sampai kapanpun tak pernah berhenti. Tatkala kita berhenti untuk merdeka menuntut ilmu, maka jahil lagi kita. Kita menjadi bodoh lagi. Nah, maka diajak merdeka itu merdeka ilmu. Dan inilah menghadapi daripada Islamophobia itu. Jadi kalau ada orang mengatakan ini, lah ya memang begitu pengetahuannya. Atau memang begitu maksudnya dia, atau memang begitu tujuan dia, atau memang begitu maunya dia. Lah mau kita bagaimana? Ayo kita sampaikan. Ini loh apa yang dikendaki oleh ajaran al-Islam. Sehingga ada peribahasa pameo al-Islam ya'lu wala yu'la alai. Walaupun itu pameo. Seperti al-maniyatu fauqal jami, itu juga pameo. Nah, saudara-saudara, sikap-sikap yang begini yang harus ditanamkan. Ditanamkan itu akan tumbuh dan juga terkadang akan tidak tumbuh. Nah, bagaimana supaya kita tanamkan ini dan terus tumbuh? Itulah ada sile asa, sile aso, sile asih. Inilah kita adakan saling bertemu untuk bertukar pandang, bertukar pendapat, dan bertukar segala macam yang membawa kebaikan. Maka dinamakan topo broto. Topo itu suatu gerakan yang ingin mendapatkan sesuatu yang bagus, baik, terbaik. Broto gerakannya suci. Jadi mencari sesuatu yang terbaik dengan gerakan yang suci. Nah, itu makna daripada topo broto yang terkadang dimaknai dengan makna sempit. Ya, yang sempit boleh, tapi harus ada yang luas juga. Seperti puasa atau broto gitu kan. Ya itu hikmahnya banyak. Tatkala Ramadan kita puasa, ya nggak pakai ribut-ribut, nggak pakai ngitung-ngitung lagi ya. Diumumkan ya jalan gitu. Nggak pakai mengejar-ngejar cari makanan untuk persediaan. Memang sesuap dua suap sudah cukup. Nah itu makna daripada gerakan untuk mencapai sesuatu yang terbaik dengan cara yang suci. Namanya topo broto. Ini mengasah. Maka saudara-saudara, ini
untuk mencapai apa itu namanya? Insan kamil. Kalau orang Yunani dulu mengatakan katos, kagalos, itu insan kamil. Nah, mengapa insan? Insan kamil itu ya muslim itu. Tapi kita tidak mengatakan muslim, tapi insan kamil. Kalos, kagatos. Insan kamil itu ada 3 cirinya itu. Punya bobot. Punya bobot. Bobot itu apa? Yaitu tadi punya ta'allumul huda wa dinul haqqinya benar, bobot. Jadi bobot ini diperlukan. Bobot keilmuan, bobot ekonomi, bobot budaya, bobot politik, semuanya bobot. Menuju manusia sempurna, insan kamil, kalos kagatos. Terus ada lagi. Apa? Bobot, bibit dulu, bibit. Bibit dulu, bibit, bobot, bebet. Nah, tadi sudah yang keduanya sudah. Bibit. Bibit itu artinya mempersiapkan orang per orang. Orang per orang ini adalah kader. Kader yang dimiliki kita ini menjadi kader yang punya bobot, punya ilmu, punya kegiatan budaya, ya, macam-macam yang cukup berbobot, bobot. Yang terakhirnya bebet. Bebet itu ada nilainya. Jadi kalau orang yang sudah diciptakan, dididik dengan baik di awal, yakni bibitnya tadi, kemudian berbobot, dia punya bebet. Bebet itu artinya ya punya kekayaan, ya punya kesehatan yang paripurna, ya punya. Kalau sudah sehat biasanya parasnya juga cemerlang gitu. Itu bebet. Jadi ini kalos kagatos itu begitu. Masuklah kepada wa ma yulaqaha illal ladzina sabaru wa ma yulaqaha illa dzu hadzin azim. Nah, saudara-saudara, itu kalau ingin menghadapi Islamofobia, jadilah orang yang menjadi kalos kagatos, insan kamil. Itulah nanti yang menjadi rawe-rawe rantas, malang-malang putung, setan oyatuyan, demit orang dulit. Nah, gitu itu. Jadi mau diomongin apa ke Islam nggak akan hilang. Islam itu nggak akan hilang. Mau dibenci bagaimanapun nggak akan hilang. Dan ini Islamofobia itu walaupun PBB membuat satu ketetapan harus memerangi Islamofobia, ini juga nggak akan selesai. Karena apa? Manusia itu pikirannya macam-macam. Pikirannya macam-macam. Tidak ada pikiran manusia yang satu, itu tidak ada. Nah, saudara-saudara, dengan menyikapi semua itu seperti ajaran ilahi yang seperti ini, maka terjadilah sikap yang assalam, rahmah, dan barokah tadi. Dan itu simbol kita. Simbol kita. Saudara-saudara, perjalanan kalau kita ikuti ribu-ribu tahun sebelum Masehi, ada Ibrahim alaihissalam. Kemudian melahirkan putra-putra. Kemudian satu dalam jangka panjang
baru mengeluarkan turunan yang menjadi pimpinan umat manusia. Yang satu lagi terus berurutan sampai 12 bani yang kemudian terkenal dengan Bani Israel. Yang kemudian melahirkan Yudaisme. Yudaisme yang diambil daripada Taurat Musa dan Zabur Daud. Kemudian daripada itu keluarlah bangsa yang namanya Yahudi. Agama Yahudi. Dalam agama Yahudi, dalam orang Yahudi itu ada makhluk Allah yang kemudian jadi nabi sebelum Isa, yaitu Yohanes, Yahya, yang kemudian membaptis seorang pemuda yang namanya Isa, yang kemudian menjadi Al-Masih. Al-Masih itu yang membawa agama sesungguhnya hukum Taurat yang dibawa. Kemudian dalam perjalanan panjangnya maka keluarlah Kristen bahasanya, atau Nasrani. Saudara-saudara, perjalanan sepanjang itu isinya adalah mempertahankan pemahaman dan perang. Terus. Dari sejak Nabi Ibrahim itu sudah ada itu peperangan. Kalau Nabi Ibrahim peperangannya karena ada penyamun harta. Kemudian lanjut perang. Tidak pernah berhenti, apatah lagi tatkala Bani Israel sampai kepada pendudukan daripada Bukit Zion dan Zaitun. Di sana terus perang, silih berganti, Yunani masuk, Romawi masuk, Persia masuk. Sampai menjelang lahir Nabi Isa, itu Yerusalem masih dalam kungkungan orang-orang Persia dan lain-lain. Nah, saudara-saudara, itu menandakan bahwa peperangan itu tidak pada zaman ini saja. Dari dulu mempertahankan agama ya dengan perang. Dari dulu. Maka banyak perang yang atas nama Tuhan. Tuhannya sama tapi kok berperang gitu. Jadi perang atas nama Tuhan itu dari dulu. Jangan heran kalau sekarang juga ada perang atas nama Tuhan. Kok begitu? Itulah dunia. Nah, maka dihadapilah dengan idfa' billati hiya ahsan tadi. Sampai tahun 600 datang Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masuk ke Persia, masuk ke Syria. Membawa dagangan dan belajar. Jangan pernah mengatakan Nabi Muhammad tidak pernah mempelajari kehidupan sosial masyarakat ketika itu. Maka banyak orang yang mengenali bahwa orang yang seperti ini, inilah calon daripada pimpinan masa depan atau nabi akhir zaman. Ciri-cirinya ada. Namanya pun Muhammad Al-Mahmud. Ahmad. Belajarnya kepada orang Nasrani. Sampai pada sholat rukuk sujud itu pun melihat orang Nasrani. Nasrani yang mana? Mungkin yang sekarang adalah Nasrani ortodok. Karena ortodok hari ini rukuk sujud takbir itu ada. Itulah barangkali yang ditengok di Syria ketika itu. Yang sekarang terus ke timur, berpusat di Rusia. Jadi Rusia hari ini bukan sekedar karena menyerang Ukraina. Maka diperangi oleh orang-orang yang lain. Hari ini sesungguhnya perang agama. Putin adalah ortodok, terus Eropa dan Amerika itu Katolik dan Protestan. Tidak pernah berhenti. Nah, Muhammad Rasulullah belajar kepada melihat sholatnya itu.
Oh kalau gitu belajar. Ajaran Nabi Muhammad itu bukan baru. Meneruskan ajaran-ajaran para anbiyaullah. Karena apa? Inna dina indallahil Islam. Dari dulu sampai kapanpun din Allah itu namanya Islam. Perdamaian. Jangan diterjemahkan Islam yang sekarang itu agama ansih. Islam makna al-Islamu yakni perdamaian. Jadi agama Allah itu satu. Agama perdamaian. Namanya Islam yang dikutip oleh kita sekarang. Agama begitu kita namakan Islam. Nah saudara-saudara, perjalanan seperti ini Kanjeng Nabi tampil juga dihujat. Ajaran sesat lah, apalah, inilah. Jadi tidak pernah berhenti itu. Islamofobia itu. Apakah sekarang berhenti? Kan tidak toh. Coba kita ukur. 622 kepada 2022. Berapa tahun itu? 1400 kan? Nah, 1200, 1400. 2000 ya 1400. 1400 tahun yang lalu sampai hari ini Islamofobia itu terus ada. Maka memaknai semua ini, mari kita perdalam ilmu kita. Kita perluas pikir kita. Saudara-saudara, tahun 620-an itu, tatkala Kanjeng Nabi dibahasakan Isra Mi'raj. Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Kalau saudara-saudara terjemahkan hari ini, seakan-akan Masjidil Haram yang hari ini mentereng itu, yang punya jam tinggi, menyaingi jam yang ada di Inggris sana, GMT itu. Kemudian Masjidil Aqsa yang kubahnya emas seperti kubah Masjid Rahmatan lil Alamin. Bukan. Tidak ada wujudnya. Masjidil Haram tidak ada wujudnya. Masjidil Aqsa pun tidak ada wujudnya. Tapi Nabi Muhammad mengatakan masjid. Apa itu artinya? Masjidil Aqsa yang sekarang kita sebut Masjidil Aqsa bukan itu yang dinamakan Masjidil Aqsa dalam surat Al-Isra. Bukan yang sekarang kita lihat itu. Masjidil Haram juga bukan seperti yang kita lihat hari ini. Cuma karena itu sudah menjadi definisi umum, maka Masjidil Haram yang di Mekah hari ini ada, Masjidil Aqsa yang di Yerusalem itu ada. Nah, ini saja akan menimbulkan Islamofobia. Nah, maka tatkala Kanjeng Nabi berkiblat kepada Masjidil Aqsa, itu arahnya yang dituju. Kemudian karena sudah ada bimbingan fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram, kembali masuklah menghadap ke Ka'bah. Nah, kalau kita tidak mendalami itu, nanti kita mendengarkan sindiran orang bahwa Islam itu pelin-pelan dari Masjid Aqsa kemudian ke Masjidil Haram, jengkel. Nah, maka dalami sejarah. Dalami sejarah. Saudara-saudara sekalian, Islamofobia sekali lagi itu tidak akan berhenti. Dan bahkan Islamofobia itu tidak hanya dari orang yang tidak mengerti Islam atau orang yang memang membenci Islam. Islamofobia itu tumbuh antar Islam golongan dengan Islam golongan lain. Nah, bagaimana kalau ada orang mengatakan orang-orang Iran Syiah itu bukan Islam, gitu kan namanya Islamofobia itu. Nah, coba dipahami itu. Orang-orang Iran yang katanya
Agamanya Syiah bukan agama Islam gitu kan. Nah ini juga kata orang Iran ya ini Islamofobia ini. Nah jadi karena saking panjangnya hal ata 'alal insan hinum minad dahri lam yakun syai'am madhkura. Manusia ini berjalan di atas sejarah yang berabad-abad yang manusia tidak bisa menghitungnya. Nah, disitulah agama pun begitu. Jadi agama ini punya anatomi juga. Awal cukup hanya kepada Kanjeng Nabi. Kemudian Kanjeng Nabi wafat mencari. Ada Khalifatur Rasul. Setelah Khalifatur Rasul 4 selesai mencari. Bahkan membuat dinasti-dinasti. Terus inilah yang mengatakan bahwa ajaran itu menjadi bersuku-suku, bermadhab-madhab. Dan itu kan dibenarkan ya. Kalau dulu ada nabi ya gampang, sekarang nggak ada nabi harus cari. Nah, ini juga menimbulkan Islamofobia yang wujud daripada cara berpikir yang tidak berdasarkan al-huda wa dinul haq. Jadi sekali lagi mari kita menggali. Kata Bung Karno itu dig up the fire of Islam. Nah, gitu kan. Menggali apinya Islam. Karena Bung Karno itu bahasa apinya Islam itu bukan api nerakanya tapi intinya itu harus digali. Mari kita terus bergerak seperti itu dengan doa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh diikuti merdeka. Merdeka roh, merdeka fikir, merdeka ilmu. Nah ini saudara-saudara sebagai ya katakanlah sambungan daripada Al-Ustaz Thariq Ramadan yang telah menyampaikan tentang Islamofobia yang dengan detail tadi. Dan mudah-mudahan kita bisa mengambil saripatinya dan yakini bahwa apapun kita membendungnya tidak akan berhenti, silih berganti. Yang sekarang menjadi kawan, datang lagi Islamofobia yang baru. Dan itulah kehidupan. Nah, maka ada namanya jannatun tajri min tahtihal anhar. Artinya semua ini berjalan tidak pernah berhenti seperti air yang tidak pernah berhenti. Hadza wallahu yar'ana wa yahfazuna walhamdulillahirabbil alamin. Merdeka.